Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini kita akan belajar tentang sistem perkemihan ya. Ini akan kita pelajari. Jadi yang pertama kita akan belajar mengenai struktur sistem perkemihan dan fungsinya. Kemudian kita akan mempelajari struktur dari urin ya atau air kemih. Kemudian kelainan-kelainan yang terjadi pada sistem perkemihan, hubungan sistem perkemihan dengan reproduksi wanita, dan bahan-bahan yang diekskresikan dan tidak diekskresikan ke dalam urin. Kemudian untuk pengalaman pembelajaran ini juga nanti akan saya jelaskan berkaitan dengan pemeriksaan PPTES menggunakan sampel urin ya. Jadi untuk mendeteksi adanya kemungkinan kehamilan ya. Baik, untuk selanjutnya kita bahas lebih dahulu pengertian dari sistem perkemihan atau urinaria. Jadi sistem perkemihan ini merupakan sistem organ yang dia memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin ya, yaitu berupa produk-produk sisa dari metabolisme ya. Nah, pada manusia sendiri sistem ini terdiri dari ya, mulai dari ginjal, ada 2 ginjal, kemudian ada 2 ureter, kandung kemih, otot sphincter ya, 2 otot sphincter, dan uretra ya, terakhir adalah uretra. Nah, ini untuk penampakan anterior ya. Penampakan anterior dan penampakan posterior dari sistem perkemihan ya. Jadi untuk sistem perkemihan dia ini berada di anterior dari sistem reproduksi ya. Nanti maka ada kaitannya dengan sistem reproduksi. Ya. Penampakannya. Nah, ini untuk susunan sistem perkemihan ya. Kemudian untuk fungsinya saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama ginjal ya, ini ginjal. Jadi ginjal merupakan salah satu organ ekskresi ya yang terletak di vertebra tulang belakang ya, dari T12 hingga L3, torakal 12 sampai lumbal ketiga ya. Dia berbentuk mirip kacang nih ya. Jumlahnya 2, kanan dan kiri, di bawah hati dan limpa ya. Ini di bawah hati dan juga kelenjar limpa. Organ limpa, sorry. Nah, untuk ginjal kanan yang sebelah sini biasanya itu terletak lebih inferior ya, lebih ke bawah daripada ginjal kiri karena di sini ada hati ya. Kemudian sebagian dari bagian atas ginjal ini ya. Nah, dia dilindungi oleh iga ke-11 dan 12 atau torakal 11 12 ya. Kemudian di bagian atas atau superiornya di sini terdapat kelenjar suprarenal ya di sini. Kelenjar suprarenal, kemudian ginjal ini bersifat retroperitoneal ya. Maksudnya apa? Retroperitoneal. Jadi dia berada di bagian belakang dari peritoneum, yaitu kemarin sudah kita bahas di sistem pencernaan ya. Jadi peritoneum ini merupakan dinding abdomen ya. Kemudian kedua ginjal ini ya, kedua ginjal kanan dan kiri tadi dibungkus oleh 2 lapisan lemak, yaitu lemak perirenal dan lemak pararenal ya. Di sini dia fungsinya apa? Yaitu untuk meredam dari adanya goncangan ya. Nah, untuk beratnya kira-kira 150 gram dengan dimensi panjang lebar tinggi, yaitu 12 kali 16 kali 3 cm, kira-kira seukuran sabun batangan ya. Nih, permukaan ginjal bagian lateralnya berbentuk konveks ya. Kemudian bagian medialnya konkav, membentuk celah disebut hilum renalis, dan ke ruang dalam ginjal disebut sinus renalis ini ya. Kemudian ureter ini ada pembuluh darah juga limpatika dan serabut syaraf ya, dia bersatu masuk melalui hilum ke sinus renalis.
Nah, kemudian fungsi ginjal ya. Jadi sebagai bagian dari sistem urin ya, ginjal ini fungsi utamanya adalah menyaring darah ya, menyaring sisa metabolisme terutama adalah urea ya, ini dari darah. Dan dia membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin ya. Ini fungsi utamanya. Kemudian dia juga berfungsi untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh, menjaga keseimbangan cairan, asam basa juga ya. Kemudian mempertahankan keseimbangan garam-garam dan zat lain dalam tubuh yang dibutuhkan untuk metabolisme dan keseimbangan tubuh ya. Kemudian mengeluarkan sisa metabolisme atau sebagai organ ekskresi dalam bentuk ureum, kreatin ya, dan lain-lain. Kemudian bagian dari regulasi volume darah dan tekanan darah. Makanya ada obat-obatan tertentu yang dia berfungsi untuk membantu menurunkan tekanan darah dengan cara meningkatkan sekresi ya dari ekskresi dari cairan ya atau urin Kemudian ginjal juga memproduksi hormon, hormonnya berupa hormon kalsitriol dan eritropoietin ya. Kemudian sebagai regulasi tingkat glukosa darah ya. Ini lapisan ginjal, lapisannya dari yang paling luar ya, bahwa setiap ginjal itu dibungkus oleh yang disebut kapsula renalis ya. Nih. Kapsula renalis ini merupakan jaringan fibros berwarna ungu tua ya. Kemudian di bagian luar ini disebut dengan lapisan korteks ya atau substantia corticalis. Kemudian lapisan dalamnya ini disebut dengan medula atau substansia medularis. Dan lapisan paling dalam di sini disebut dengan pelvis ya. Kemudian ginjal manusia ini dapat dilihat adanya piramida ya yang merupakan bukaan saluran pengumpul nih ya. Ini saluran pengumpul. Di sini ya. Nah, kemudian apa itu nefron ya, nefron ginjal. Jadi nefron di sini merupakan unit fungsional dari ginjal ya. Unit fungsional dasar dari ginjal. Jadi nefron di sini adalah dia yang memegang peranan penting dalam ekskresi ya, organ ekskresi di ginjal ya. Dapat bukan organ ya. Bagian dari ginjal yang menyebabkan ginjal disebut sebagai organ ekskresi gitu ya. Nah, ini dapat berjumlah lebih dari 1 juta buah dalam satu ginjal normal ya, manusia dewasa. Banyak sekali jumlahnya. Kemudian nefron ini berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut ya, terutama elektrolit dalam tubuh dengan cara menyaring darah. Kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh, sehingga molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. Kemudian terjadi reabsorpsi atau penyerapan kembali dan pembuangan. Nah, ini dilakukan menggunakan mekanisme pertukaran lawan arus dan transport ya. Dan hasil akhir yang diekskresikan disebut dengan urin ya, sehingga ada beberapa kali proses penyerapan ya. Dia menyerap, kemudian diserap kembali ya. Nanti akan kita pelajari itu. Nah, satu buah nefron terdiri atas apa? Yaitu sebuah komponen penyaring ya, disebut dengan korpuskula atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh tubulus-tubulus atau saluran-saluran ya. Jadi banyak sekali tubulusnya sesuai dengan jumlah nefronnya. Ini ya, satu nefron. Setiap korpuskula mengandung gulungan kapiler darah disebut glomerulus ya, ini glomerulus. Yang berada dalam kapsula Bowman ya, ini kapsulanya. Setiap glomerulus mendapat aliran darah dari arteri afren ya. Jadi arteri afren adalah dia yang membawa darah menuju ke ginjal ya untuk disaring. Dinding kapiler dari glomerulus memiliki pori-pori untuk filtrasi ya atau penyaringan. Ini bagian-bagiannya tadi ya.
Ini bagian korteks, medula, dan ini pelvisnya bagian sini. Ini untuk satu nefron. Ini ya, bentuknya seperti ini. Jadi kalau bagian korteksnya di superior bentuknya seperti ini. Kemudian darah dapat disaring melalui dinding epitelium tipis yang berpori dari glomerulus dan kapsula Bowman karena tekanan dari darah yang mendorong plasma darah. Ya ini. Kemudian filtrat ini yang dihasilkan akan masuk ke dalam tubulus ginjal. Masuk ke dalam tubulus ya. Darah yang telah tersaring akan meninggalkan ginjal lewat arteri efren. Ya, ini untuk mekanisme dari proses penyaringan di dalam ginjal. Ya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan tubulus ya. Jadi apa itu tubulus ginjal ya? Jadi tubulus ginjal ini merupakan lanjutan dari kapsula Bowman tadi. Ya. Tubulus itu saluran-saluran lah ya. Bagian yang mengalirkan filtrat glomerulus dari kapsula Bowman disebut tubulus konvulsi proksimal ya. Yang paling dekat proksimal. Bagian selanjutnya adalah lengkung Henle, ya ini lengkung Henle. Yang bermuara pada tubulus konvulsi distal ini ya. Tubulus konvulsi distal yang jauh dengan glomerulusnya. Nih. Kemudian ini disebut dengan tubulus collectivus yang akan bermuara pada saluran selanjutnya. Ini lengkung Henle ya. Jadi dia menjaga tekanan osmotik ya di dalam ginjal untuk menyeimbangkan pertukaran lawan arus ya. Dia berfungsi dalam proses filtrasi ya. Sel ini melapisi tubulus banyak mengandung mitokondria dan dia menghasilkan ATP ya. Jadi berperan dalam proses metabolisme dan memungkinkan terjadinya transport aktif untuk menyerap kembali glukosa, asam amino dan berbagai ion mineral. Nah, jadi untuk proses penyerapan glukosa, protein ya dan ion mineral itu terjadi di lengkung Henle ya. Apabila terjadi kerusakan di ginjal terutama di bagian sini, maka akan mengakibatkan adanya ekskresi glukosa atau protein di dalam urin ya. Jadi itu merupakan suatu ketidaknormalan. Sebagian besar air atau 97,7% dalam filtrat masuk ke dalam tubulus konvulsi ini ya. Nah, konvulsi. Dan tubulus collectivus melalui mekanisme osmosis ya. Dari tekanan tinggi ke rendah. Selanjutnya nefron, ya ini satu nefron. Jadi satu nefron terdiri dari, untuk bagian-bagiannya, untuk di korpus renal atau korteks itu, ini ya, bagiannya. Ada glomerulus dan kapsul Bowman, ini ya. Ini di bagian korpus renal atau di bagian korteksnya, ini ya di sini. Kalau kita nomor satu. Kemudian, untuk di bagian tubulus renal atau di bagian medulanya di sini, itu ada ini. Tubulus konvulsi proksimal, ini. Kemudian ada lengkung Henle, ini. Dan tubulus konvulsi distal, ini ya. Selanjutnya, di bagian mendekati papila ada ductus collectivus dan ductus papillary, ini ya. Nah, selanjutnya untuk proses produksi urin ya, jadi aktivitas yang terjadi di dalam ginjal, terutama pada nefron ginjal ya, yang bisa terdiri dari 1 juta bahkan lebih ya pada satu
ginjal untuk ukuran manusia dewasa. Aktivitas yang pertama adalah filtrasi, kedua reabsorpsi, ketiga augmentasi. Ini ya filtrasi dilakukan di glomerulus, ini bagiannya. Kemudian reabsorpsi dilakukan oleh tubulus, ini ya. Kemudian sekresi dilakukan oleh atau augmentasi ya dilakukan oleh tubulus collectivus. Nah, ini untuk reabsorpsi yang terjadi adalah penyerapan kembali protein, air juga ya, glukosa terutama di sini. Yang difiltrasi apa saja? Ini ya, air, kemudian garam ya, glukosa, asam urea. Selanjutnya filtrasi di glomerulus ya di sini. Jadi proses filtrasi itu terjadi di glomerulus. Ini terjadi karena permukaan afren lebih besar dari permukaan efren. Maka terjadi penyerapan darah. Kemudian sebagian yang tersaring adalah bagian dari cairan darah kecuali protein. Jadi semua komponen darah itu bisa tersaring di sini kecuali protein. Nanti protein akan diserap di lengkung Henle di sini. Cairan yang tersaring ini ditampung di simpai Bowman, diteruskan ke tubulus ginjal. Di sini ya di simpai Bowman, dilanjutkan ke tubulus. Produk yang tersaring berupa apa? Yaitu glukosa, air, sodium, klorida, sulfat, bikarbonat ya, dan ion-ion lain. Selanjutnya proses reabsorpsi di tubulus. Jadi terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa ya, kemudian ada sodium, klorida, sulfat, ion bikarbonat ya, protein juga nih kurang ya. Proses terjadi secara pasif ya, yaitu adanya obligator reabsorpsi di bagian tubulus atas ya. Di tubulus ginjal bawah terjadi kembali penyerapan secara aktif ya, yaitu reabsorpsi fakultatif ya. Jadi yang belum terserap akan terserap di tubulus bagian bawah. Kemudian sisa penyerapan kembali dialirkan ke papilla renalis ini ya. Selanjutnya ada sekresi tubulus atau augmentasi. Di sini terjadi penyerapan kembali dari semua komponen yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian diteruskan ke piala ginjal dan diteruskan keluar ya untuk urinnya. Nah, ini pembentukan urin dari sebuah nefron ya. Jadi darah ini memasuki glomerulus, kemudian terjadi proses filtrasi di sini ya. Dan air serta zat-zat tersaring keluar dari darah ya, ini keluar. Penyerapan kembali air dan zat makanan terjadi di tubulus sini ya. Kemudian ini tubulanya berlekuk-lekuk ya bagian proksimal, kemudian lintasan Henle. Di lintasan Henle juga terjadi penyerapan kembali air dan garam ya. Kemudian tubula berlekuk distal ini yang jauh. Urin dari beberapa nefron dibawa ke renal pelvis ini ya, ke bagian renal pelvis di ginjal ya. Ini saluran pengumpul urinnya ya. Nah, kemudian ini sekresi zat yang tidak diperlukan ya. Jadi ini yang masih digunakan oleh tubuh, dia masuk ke dalam pembuluh darah ya ini ya. Masuk ke aliran darah kembali. Untuk yang tidak diperlukan dia masuk ke saluran berikutnya di ginjal ini. Nah, ini ya untuk gambarannya. Jadi darah yang terdiri dari sel-sel darah, ada protein, glukosa, masuk ke dalam ginjal, terjadi filtrasi di glomerulus ya. Kemudian terjadi reabsorpsi dan sekresi di tubulus ya. Prosesnya menggunakan prinsip osmosis ya. Di sini ada penyerapan kembali garam-garaman juga protein ya, juga ada glukosa. Kemudian ini tubulus distal ya. Dan terjadi proses produksi urin untuk dikeluarkan melalui pelvis ginjal. Nah, ini untuk vaskularisasi di ginjal sehingga darah bisa tersaring di ginjal ya.
Jadi darah melalui aorta abdominalis ya, jadi pembuluh darah besar masuk ke dalam ginjal melalui arteri renalis ya. Jadi dia darah kayak oksigen ya, masuk yang sudah diberikan oksigen, dioksidasi ya oleh paru-paru, dibawa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta, kemudian melalui aorta abdominalis dia masuk ke dalam ginjal melalui arteri renalis ya, ini arteri renalis yang berwarna merah. Kemudian dia masuk ke pembuluh darah arteri tersegmentasi ya, atau ya bagian kecil-kecil dari pembuluh arteri renalis ya. Kemudian dia masuk ke lobus arteri ya, ini ya. Masuk ke interlobular arteries ya. Jadi yang memasuki nefron, kemudian masuk ke arteriola afren ya. Jadi pembuluh darah arteri afren yang dia memperdarahi glomerulus ya. Ya, masuk ke pembuluh darah kapiler di glomerulus ya, terjadi proses filtrasi. Kemudian setelah terjadi proses filtrasi dengan prosesnya tadi ya, maka tadi darah ya yang sudah disaring akan masuk ke arteriola eferen ya, arteriola eferen ya, ini ya yang warna biru-biru. Kemudian terjadi peritubular, terjadi penyaluran darah melalui peritubular capillaris ya, melalui vasa recta. Kemudian masuk ke peritubular venula, masuk ke interlobular vena, ini ya, kecil-kecil sekali. Kemudian masuk ke vena arcuata dan masuk ke interlobular venalis, serta ini selanjutnya akan terkoleksi di vena renalis, masuk ke vena cava inferior, kemudian masuk ke jantung. Ya, untuk prosesnya. Nah, ini jadi tadi darah memasuki ginjal melalui arteri renalis dari aorta abdominalis ya. Jadi kayak darah kayak oksigen tadi. Kemudian masuk ke arteri segmental ya, atau segmented arteri, masuk ke interlobular arteri, masuk ke arcuate arteri ya, interlobular arteri, masuk ke pembuluh darah arteriola afren ya, di sini bagian nefron ya. Kemudian masuk ke glomerulus darah itu. Setelah tersaring ya, tadi yang dalam bentuk urin kan masuk ke tubulus ya. Yang darah yang sudah tersaring dia akan masuk ke arteriola efren ya. Kemudian terjadi perpindahan ya ke peritubular capillaris ya, atau cortical nephron di sini nih. Ya, masuk ke vasa recta ya. Masuk ke interlobular vein ini. Masuk ke arcuate vein dan ke interlobular vein di sini. Dan masuk ke vena renalis. Baik, selanjutnya adalah persyarafan ginjal ya. Jadi persyarafan ginjal ini berasal dari flexus renalis yang berupa vasomotor ya. Syaraf di sini dia berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk dalam ginjal. Nah, syaraf ini berjalan bersamaan dengan darah yang masuk ke dalam ginjal. Kemudian kita ketahui bahwa di bagian superior ginjal itu terdapat kelenjar suprarenalis ya. Ini merupakan kelenjar buntu ya, di mana dia menghasilkan dua hormon, yaitu yang pertama adalah hormon adrenalin dan yang kedua adalah
hormon kortisol. Nah, hormon adrenalin ini juga dihasilkan di bagian medula ya. Kemudian untuk diuresis, yaitu terjadinya produksi urin yang meningkat. Di sini dapat memperlambat proses reabsorpsi air ya. Ini dapat menjadi suatu terapi untuk penderita hipertensi ya, tadi sudah saya singgung. Nah, untuk diuretik alami di sini dia bisa berupa kopi, teh, soda ya. Dia prosesnya adalah dengan menginhibisi atau menghambat reabsorpsi natrium ya di dalam nefron ya. Kemudian bisa juga alkohol. Nah, kalau alkohol di sini dia akan menginhibisi ADH ya. Kemudian mekanisme kerja kebanyakan diuretik ini dia akan menginhibisi reabsorpsi natrium ya. Kemudian untuk furosemid ya, obat furosemid ya atau Lasix ya. Dia merupakan salah satu obat untuk sebagai terapi penderita hipertensi ya. Dia menginhibisi natrium, kalium ya. Klorida juga ya. Nah, dia akan bekerja jadi pada lengkung Henle ya. Kemudian ada kortiasid ya atau diuril, dia bekerjanya itu di tubulus distalis ya. Ini untuk apa saja yang diinhibisi ya. Selanjutnya terjadinya produksi urin yang berkurang ya. Jadi saat cairan yang masuk ke dalam tubuh itu sedikit ya, ini low fluid intake ya. Jadi yang masuk dalam tubuh itu sedikit. Ini oral ya, kita berbicara cairan yang masuk melalui oral. Maka akan terjadi penurunan volume darah atau volume darah itu rendah ya. Dan ini dapat meningkatkan tekanan osmotik di dalam darah sehingga tekanan darahnya dapat meningkat ya. Ini dia berperan pada reseptor di hipotalamus ya ini. Kemudian ini peningkatan volume darah ini dapat menurunkan tekanan osmotik ya, yaitu dia akan menginhibisi reseptor ya melalui kelenjar pituitari posterior ya, sehingga dia akan mensekresikan ADH di bagian posterior. Nah, kemudian hormon ADH ini dia akan mengakibatkan volume urin itu semakin sedikit ya dengan cara mengkoleksi atau mengumpulkan ya cairan di ductus di sini ya, saluran-saluran di ginjal ya, menjadi lebih permeable ya atau lebih sulit untuk menyaring cairan untuk menjadi urin itulah ya bahasa awamnya, sehingga terjadi reabsorpsi yang berlebihan di dalam tubulus ya ini, sehingga volume urinnya itu berkurang. Baik, untuk organ selanjutnya adalah ureter. Ya, jadi ureter ini merupakan suatu saluran ya atau berbentuk seperti tabung yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ini terdiri dari dua pipa kanan dan kiri, dan ureter ini adalah lanjutan dari pelvis penis menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria atau kandung kemih. Kira-kira panjangnya adalah 25 sampai 30 cm.
Nah, untuk lapisannya terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan fibrosa yang terdiri dari jaringan ikat ya, muskular yaitu berupa sirkular atau longitudinal, dan juga bagian mukosa yaitu terdiri dari epitel transisional. Nah, untuk lapisan dinding ureter ini terjadi gerakan peristaltik ya. Gerakan peristaltiknya setiap 5 menit sekali, yang mana dia akan mendorong urin melalui ureter ke dalam vesika urinaria. Nah, gerakan peristaltik ini akan mendorong urin melalui ureter yang diekskresikan oleh ginjal ya, disemprotkan dalam bentuk pancaran. Ini melalui osteum uretralis masuk ke dalam kandung kemih. Ureter berjalan hampir vertikal ke bawah ya sepanjang fascia musculus psoas dan dilapisi oleh peritotium. Penyempitan ureter ini terjadi pada tempat ureter yang meninggalkan pelvis renalis, pembuluh darah, syaraf, dan limfe. Ini berasal dari pembuluh darah sekitarnya yang mempunyai syaraf sensori. Nah, untuk ureter ini persyarafannya diatur oleh plexus hypogastricus interior dari torakal 11 sampai lumbal kedua melalui neuron-neuron simpatis. Nah, ini untuk lapisan dari ureter tadi ya. Ya, nanti silakan Anda amati sendiri-sendiri untuk lapisan-lapisannya ya. Organ selanjutnya adalah kandung kemih atau vesika urinaria. Nah, vesika ini merupakan suatu kantong berongga yang dapat diregangkan ya, dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Ini dapat mengembang dan juga mengempis. Nah, untuk secara berkala, urin ini dikosongkan dari kandung kemih ke luar tubuh melalui uretra ya, ini bukan ureter, uretra. Organ ini mempunyai fungsi sebagai reservoir urin, yaitu kira-kira mampu menampung 200-400 cc, dan dindingnya mempunyai lapisan otot yang kuat ya. Kemudian untuk bagian-bagian dari vesika urinaria, yang pertama ada fundus, kedua korpus, dan ketiga vertex ya. Jadi fundus ini adalah bagian yang mengarah ke arah belakang dan bawah. Ini terpisah dari rektum ya oleh spatium rectovesical yang terisi oleh jaringan ikat ductus deferens, vesika seminalis, dan juga prostat ya. Ini pada pria ya. Kemudian untuk korpusnya, bagian antara vertex dan fundus, dan bagian vertex yaitu bagian yang runcing ke arah muka dan berhubungan langsung dengan ligamentum vesica umbilicalis. Nah, untuk kerja vesika urinaria ini mempersyarafi adalah syaraf otonom. Ya, ini bagian fundusnya ya, dan ini tadi bagian korpusnya ya. Bagian lapisan-lapisannya. Nah, ini yang pada pria ya tadi. Yang terakhir dari sistem perkemihan adalah uretra ya. Jadi uretra di sini adalah saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi untuk menyalurkan urin keluar yang diekskresikan oleh tubuh melalui ginjal, ureter, dan vesika urinaria. Dia berfungsi menyalurkan air kemih keluar, dan pada pria
dia berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran sperma. Nah, sedangkan pada wanita, uretra ini terletak di belakang simfisis pubis yang berjalan miring sedikit ke arah atas. Panjangnya kira-kira 2,5 sampai dengan 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Untuk lapisan uretranya ada tunica muscularis ini sebelah luar. Lapisan spongiosal ini atau disebut dengan plexus dari vena-vena ya. Dan ada lapisan mukosa yang terletak di sebelah dalam. Nah, ini untuk uretra pada wanita. Ya, jadi ini anus, kemudian ini vagina, ini uretra. Ya, ini yang disebut perineum. Jadi letaknya sangat berdekatan sekali ya. Nih. Sedangkan uretra pada pria panjangnya 20 cm ya, dan berakhir pada akhir penis. Itulah kenapa perempuan lebih rentan untuk mengalami ISK, infeksi saluran kemih, karena panjang uretranya itu sangat pendek ya, sehingga mudah untuk dia bisa dimasuki atau bakteri itu bisa dengan mudahnya masuk ke dalam vesika urinaria ya, karena panjangnya itu hanya 4 cm kira-kira ya, 2,5 sampai 4. Sedangkan pada pria dia lebih panjang, sangat panjang ya, berkali-kali lipat, itu 20 cm. Nah, uretra pada pria ini dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. Untuk pars prostatica ini terletak sebelum kelenjar prostat, kemudian pars prostatica terletak di prostat, terdapat pembukaan kecil di mana terletak mora vas deferens. Ada pars membranosa sekitar 1,5 cm dan di lateral terdapat kelenjar bulbouretralis. Kemudian ada pars spongiosa atau cavernosa kira-kira sekitar 15 cm dan melintas di corpus spongiosum penis. Nah, ini untuk uretra pria sangat panjang ya. Ini. Oke. Nanti dibaca sendiri-sendiri untuk keterangannya. Baik, bahasan selanjutnya adalah karakteristik urin normal ya. Jadi kira-kira sistem perkemihan kita bisa menghasilkan 1-2 liter urin ya per hari. Warnanya itu kuning atau kuning sawo, kuning gading ya. Jadi ini diakibatkan oleh karena urokrom ya, yaitu hasil pemecahan pigmen empedu, dan urobilin ya, hasil pemecahan hemoglobin. Urin pekat berwarna gelap, ini mungkin karena dietnya ya. Misalnya makan buah bit merah ya, atau juga karena obat, karena adanya penyakit atau pengaruh pada warna ya. Ini bisa juga karena adanya batu ginjal, dia dapat mengeluarkan darah urinnya. Selanjutnya untuk turbiditas, yaitu transparan, ini biasanya urin baru. Kalau berkabut itu biasanya karena terlalu lama dibiarkan tidak pipis ya. Kemudian baunya aromatik ringan kalau baru pipis ya. Berbau amonia apabila lama tidak dipipiskan ya. Dipipiskan maksudnya dibiarkan tidak pipis gitu. Kemudian metil merkaptan ini pada orang tertentu yang makan asparagus, bau buah ya,
ini ada badan keton pada penderita diabetes mellitus. Kemudian untuk pH-nya 4,6 sampai 8, rata-rata 6 ya. Untuk yang dietnya tinggi protein, dia bisa asam ya. Kemudian untuk yang dietnya tinggi sayuran, dia basah, lebih basah. Untuk berat jenisnya antara 1,001 sampai 1,035 dan konsentrasi zat larutnya itu meningkat, mengakibatkan berat jenisnya juga meningkat. Nah, ini untuk komposisi urin ya, jadi 95% adalah air dan terdiri dari zat-zat sisa nitrogen, hasil metabolisme protein, asam urea, amoniak, dan kreatinin. Kemudian mengandung elektrolit, natrium, kalium, bikarbonat, fosfat, sulfat ya. Ada juga mengandung pigmen ya, yaitu bilirubin dan urobilin. Bisa mengandung toksin dan juga mengandung sedikit hormon ya. Untuk komposisinya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan fisiologi berkemih ya, atau proses miksi atau berkemih. Jadi kandung kemih atau vesika urinaria itu akan mengalami distensi atau pembesaran ya, karena vesikanya penuh berisi urin kira-kira 300 cc. Nah, dengan penuhnya vesika ini mengakibatkan refleks kontraksi dinding kandung kemih ya, yang dapat mengakibatkan relaksasi sphincter internus juga relaksasi sphincter externus sehingga mengakibatkan kandung kemih mengalami pengosongan. Nah, adanya kontraksi kandung kemih dan relaksasi sphincter ini diantarkan melalui serabut syaraf simpatis. Untuk persyarafannya, vesika urinaria ini diatur oleh torakolumbal dan kranial ya, dari sistem syaraf otonom. Untuk urinasi sadar ini melibatkan dari kontraksi abdomen ya. Ini jadi terjadinya distensi pada vesika urinaria mengakibatkan reseptor yang ada di kandung kemih ini mengalami pergangan, kemudian sensor ini dihantarkan ke otak melalui syaraf di pelvic, melalui arteri aferen ya, melalui spinal cord menuju ke otak ya. Nah, kemudian syaraf parasimpatik di sini dia yang meneruskan rangsang dari syaraf di pelvic tadi ya, untuk dia memberikan perintah ke syaraf eferen ya, yang mengakibatkan postganglionik neuron di intramural ganglion ini menstimulasi dari otot-otot detrusor ya yang ada di vesika urinaria ini, sehingga dia berkontraksi, maka mengakibatkan urinnya itu bisa keluar ya. Nah, ini tadi kelanjutannya ya. Jadi dari syaraf di pelvic dia dihantarkan melalui syaraf parasimpatik ya. Kemudian ini memberikan sensasi ke talamus yang akan diteruskan ke otak melalui korteks cerebri ya ini. Nah, jadi saat tekanan tonik meningkat ya, maka
kontraksi miktorisio di sini mengakibatkan reseptor sensoris itu meregang, ya. Jadi dapat menimbulkan refleks peregangan atau stretch reflex, ya, yang dapat tadi mengaktifkan syaraf-syaraf di pelvis, ya, sehingga dia dapat menyebabkan kontraksi di musculus detrusor, ya, beberapa detik, ya, sampai 1 menit, ya. Dan semakin penuh maka akan semakin sering, ya, dan ini yang menimbulkan self regenerative micturition reflex, ya. Nah, apabila urin tidak dikeluarkan, maka ini dapat menginhibisi beberapa menit sampai dengan 1 jam, maka mengakibatkan refleks micturisio itu semakin meningkat. Nah, dengan refleks mix yang meningkat ini, maka akan timbul refleks inhibisi via neuropudendus, ya, yang dapat mengaktifkan musculus sphincter externus. Baik, ya, saya rasa untuk keterangan tadi sudah jelas, ya. Dan sekarang kita akan membahas mengenai bahan-bahan yang diekskresikan dan tidak diekskresi ke dalam urin. Nah, ini yang diekskresikan. Jadi yang diekskresikan melalui urin ada urea. Ini merupakan hasil dari metabolisme protein. Ada asam urat, keratin, juga ada elektrolit atau garam, ya. Ini bisa berupa natrium dan kalium serta klorida. Sedangkan yang tidak diekskresikan adalah glukosa, protein, dan sel darah. Apabila di dalam urin terdapat ekskresi glukosa, protein, atau sel darah, ini jelas terdapat masalah atau gangguan di ginjalnya, terutama di tubulusnya, ya. Nah, selanjutnya adalah hubungan dari sistem perkemihan dengan reproduksi wanita. Tadi sudah saya singgung sedikit, ya, bahwa letak dari, ya, uretra, kemudian vagina, dan juga anus ini satu garis lurus yang sangat berdekatan semuanya. Jadi apabila tidak diperhatikan kebersihannya, maka ini mudah sekali untuk terkena infeksi, ya. Maka saat membersihkan genitalia eksterna itu arahnya harus benar, yaitu dari yang paling paling depan, ya, ke belakang. Kemudian letak vesika urinaria di sini dia adalah di anterior dari uterus. Nah, pada saat terjadi kehamilan, ya, di mana terjadi pembesaran rahim, maka dia akan mendesak vesika urinaria, sehingga volumenya itu akan kapasitasnya akan berkurang, sehingga ibu hamil yang mengalami pembesaran rahim, terutama pada trimester 1, di mana rahimnya itu belum keluar dari pelvis, ya, itu dia akan mengalami tidak nyamanan sering pipis, ya. Maka kalau mau pipis, ya, tidak boleh ditahan, ya, karena kalau ditahan nanti malah dapat mengakibatkan ISK, ya. Kemudian satu lagi pada saat memasuki trimester 3, di mana bagian terendah janin, umumnya kepala, ya, normalnya itu sudah memasuki pintu atas panggul, sehingga akan juga mendesak vesika urinaria, ya. Dia akan mengalami gangguan sering pipis juga. Nah, triknya penuhi kebutuhan cairan itu di siang hari, ya. Jadi kalau kebutuhannya sehari 2 liter, ya, perbanyak di siang hari, untuk kemudian malam
dikurangi agar tidak mengganggu istirahatnya ya, karena pipis-pipis terus gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk kelainan-kelainan pada sistem perkemihan, ada infeksi saluran kemih, batu saluran kemih, inkontinensia urin, uretritis, sindrom nefrotik, sindrom nefritik, dan gagal ginjal ya. Ini. Untuk keterangannya silakan Anda nanti pelajari sendiri ya. Nah ini. Ya nanti silakan baca sendiri aja. Oke. Nah, untuk pengalaman belajar selanjutnya adalah berkaitan dengan pemeriksaan PP test atau pap test ya, atau planot test ya. Di sini pemeriksaan yang untuk mengkonfirmasi kehamilan dengan cara mendeteksi ada tidaknya hormon kehamilan atau HCG, Human Chorionic Gonadotropin ya. Pemeriksaan kehamilan yang umum dilakukan ya, yaitu untuk mendeteksi kehamilan melalui sampel urin ya. Jadi untuk mendeteksi adanya hormon HCG di dalam urin ya. Ini contoh positif, negatif. Ini invalid ya kalau seperti ini. Nah ini kelihatan sekali. Ini belum terlalu jelas ya. Kalau belum terlalu jelas seperti ini bisa diulang lagi 1 minggu setelahnya. Ya, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.